Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat syukur alhamdulillah, salawat serta salam tercurah kepada Rasul yang kita cintai, Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita muliakan sahibul bait lan sahibul hajat Bapak Haji Rafiq Hananto, sarjana ekonomi. Wau jane mboten pecian ta keton enom nggih. Ganteng ngoten nggih. Bar pecian pripun, Bu? Tambah ganteng, tambah enem ngoten nggih. So Ibu Fido Triati dan keluarga matur nuwun karena sampun difasilitasi kita saged ngaji bareng teng mriki. Alhamdulillah sampun pertemuan 59. Terus pekan depan kita masuk di pertemuan ke sewidak. Yang kawula mulyakaken para panitia saking Kecamatan Kutasari, menika komandane Pak Joko Pinanto, komandan sekaligus pembawa acara. Para Bapak, para Ibu, rarawuh ingkang kawula mulyakaken. Sami sehat Bapak Ibu nggih? Bapak Ibu, ibadah itu pasti memiliki pengaruh dalam kehidupannya kita. Apakah pengaruh itu kembali kepada kita yang melaksanakan, atau pengaruh itu kepada keluarga kita, atau pengaruh tersebut kepada alam di mana kita tinggal? Ibadah adalah hubungan yang tertinggi antara seorang hamba dengan pencipta. Karena saat seseorang sedang beribadah, maka hamba tersebut akan terhubung dengan yang maha agung, dengan yang maha kuat, yang maha tinggi, maha benar, maha mulia, maha sedoyone. Orang yang sedang beribadah, ibadah apapun itu pasti akan membawa manfaat yang luar biasa. Bapak Ibu, hari ini kita akan cerita karena judul materi kita membahas persoalan kurban. Kami tertarik karena pekan kemarin Pak Haji Rafiq Hananto menyampaikan sing tayeng tuku HP lan ganti HP berarti saged nggih, yang anggar HP-ne regane 5 juta nggih Bu. Anggar HP-ne regane 300.000 ya nggih mboten. Tapi ketone ibu-ibu ingkang rawuh niki nggih insyaallah nggih Bapak Ibu nggih. Wajah-wajah orang-orang yang selalu rutin berkurban, Allahumma amin. Terus ibadah kurban memiliki bukan hanya manfaat kepada kita, tapi ibadah kurban itu juga memiliki manfaat untuk keluarga kita. Ada 3 hal yang ingin kita bahas pada pertemuan yang mulia ini sesuai dengan teks yang sudah kami bagikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu yang kami muliakan, ibadah kurban itu mengajarkan kepada kita tentang makna ikhlas dan makna totalitas. Makna ikhlas artinya kita niku melakukan amal, fondasine niku memang merga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menawi totalitas artosipun kita mengusahakan semampu-mampunya agar kita dapat melaksanakan suatu ibadah tersebut. Bapak Ibu, kurban itu terlihat sederhana, tetapi orang yang telah terbiasa rutin berkurban, dia tidak akan meninggalkan ibadah kurban ini bertahun.
Kami pernah bertemu dengan seorang yang soleh, ibu-ibu. Beliau ini sejak mudanya Pak Joko sampai sekarang usia hampir 58, itu setiap tahun tidak pernah yang namanya absen dari berkurban. Kata beliau, selalu ada rezeki Ustaz, sing penting wonten niate rizin. Masalah ngeroran niate pasti ya mboten napa Bu, mboten saged, pasti mboten saged. Nanging insyaallah menawi wonten niate insyaallah saged. Tapi kadang-kadang niate dewek sering ketimpa-timpa ya Bu ya. Siki sore-sore merga ngajine kurban, niate napa Bu? Kurban. Kok ketemu batire nembe tuku napa Bu? Kulkas anyar, niate napa Bu? Tuku kulkas. Engko ketemu batire manding nembe tuku lemak, nembe tuku lemari, nembe tuku mesin cuci anu sing otomatis napa nggih? Kepengin. Niat napa mboten Bu? Niat. Langgar kaya kowe niate akeh apa ora? Lah sing kesempatan sing pundi niku? Kenapa ibadah kurban dikaitkan dengan ikhlas lalu berkaitan pula dengan keluarga? Sebab memang pembahasannya kita memahami di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 27. Ibadah kurban yang pertama dilaksanakan adalah ibadah kurban yang diperintahkan oleh Allah kepada dua putra Nabi Adam alaihissalam. Bukankah dua putra Nabi Adam alaihissalam yang satu bernama sinten Bu? Nana surprise ya, jadi orang semangat kayaknya. Yang satu bernama Habil, yang satu bernama Qabil. Ceritanya begitu. Ayatnya menyebut ma'asyiral mu'minin watlu alaihim na'abnaba abnai Adam bil haq. Wahai Muhammad, ceritakan yang sebenarnya. Kepada siapa ma'asyiral mu'minin? Kepada mereka tentang kisah kedua putra anak Adam. Berarti yang dimaksud adalah Habil dan Qabil, sebagaimana keterangan para alim ulama menjelaskan tentang hal itu. Apa yang harus diceritakan oleh Kanjeng Nabi? Ayat sambungannya nopo Bapak Ibu? Idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, sing siji kurbane hasil pertanian, sing siji kurbane hasil peternakan. Apakah kedua kurban dari putra Nabi Adam itu diterima oleh Allah? Tidak, karena ayat ini hanya menyebut satu saja yang diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sinten kurban yang diterima, Pak? Kurban nopo? Yang satu peternakan yang diterima, yang satu pertanian utawi ya pertanian nggih yang tidak diterima. Mengapa yang peternakan diterima? Sebab putra Nabi Ibrahim yang berkurban dengan hewan ternak itu, dia pilih hewan ternak yang paling terbaik yang dia miliki. Sing paling gantengnya, ngoten nggih, Bu? Sing paling gantengnya ngger kambing apane gue? Oh. Ibu nih ngomong sing jenggot. Jadi tutu sanes niki nggih Bu, niki napa niki niki? Sungu nggih, sanes niku nggih. Enggak usah. Cing.
ibu-ibu. Beliau berkurban padahal beliau mungkin punya banyak hewan yang diternakkan oleh beliau, tapi dipilih hewan yang paling terbaik, yang paling kuat, yang paling sehat, yang paling ganteng, sing paling wangi. Angger guyu kepriwe? Teneng domba teneng guyu. Makanya salah satu putra Nabi Adam alaihissalam, mengapa dia memilih kurban yang terbaik? Karena wonten dorongan. Dua dorongannya. Dorongan yang pertama, karena dia tahu niki perintahe Gusti Allah. Maka karena ini perintahe Gusti Allah, dia sadar yang memberi perintah adalah Sang Pencipta, maka ia siapkan dirinya sebaik-baiknya untuk menjalankan perintahe Gusti Allah. Yang kedua, karena ini perintah dari Sang Maha Pencipta, maka ia pun mempersiapkan kurban yang terbaik dalam kehidupan di dunia ini. Ma'asyiral mukminin, itu Habil. Angger Qabil nopo? Hasil pertanian. Kepriwe hasil pertanian sing dikurbanna? Sing paling ala, sing paling mambu, sing paling posok kayak gue. Jadi Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken, kita bukan membahas soal dua putra Nabi Ibrahim mengenai dua putra Nabi Adam mengenai kurban ini, ma'asyiral mukminin wal mukminat yang dimuliakan oleh Allah. Tapi yang kita bicarakan adalah bahwa perintah kurban itu terjadi di dalam keluarga Nabi Adam alaihissalam. Berarti ibadah kurban itu sesungguhnya berkaitan, tidak jauh-jauh dari apa yang disebut dengan rumah tangga atau keluarga. Lihat Bapak Ibu, pada ayat yang lain di surat As-Saffat ayat 37. Kalau tadi yang diceritakan adalah keluarga Nabi Adam alaihissalam, maka yang kedua yang diceritakan adalah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita lihat di ayat ke-37 di surat As-Saffat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fadainahu bizibhin azim." Dan kami tebus anak itu sinten niku? Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor sembelihan yang besar. Ayat surat As-Saffat ayat 37 itu sedang menceritakan keluarga yang kedua, yaitu keluarga Nabi Ibrahim, di mana yang diceritakan adalah Nabi Ismail alaihissalam. Maka Bapak Ibu, dari yang sederhana ini saja kita dapat mengambil pemahaman bahwa hubungan antara ibadah kurban dengan keluarga niku hubungannya sangat dekat. Berarti ibadah kurban itu berbicara mengenai dampak apa yang akan terlihat di dalam keluarga kita. Jika ibadah kurban berbicara tentang keikhlasan, maka keikhlasan seorang ayah, keikhlasan seorang suami yang mengalokasikan dan menyediakan dana khusus untuk berkurban, maka insya Allah manfaatnya wonten akan kembali kepada keluarga. Bu, pinten biaya kurban untuk satu ekor sapi? Pak Joko pinten niku Pak Joko? Kan 7 bagian nggih. Saniki pinten niku? Per orang biasanya berapa? 3 juta? Sekitar 3 juta lebih. Ngoten nggih? Nggih. Biasane bapak panjenengan, suami panjenengan itu kurbane satu bagian yang 7 apa sekalian yang 7-7-nya diborong?
Oh, satu rombongan nggih. Mboten langsung setunggal sapi mboten nggih. Mboten. Badhe napa mboten? Pengen napa mboten? Nggih pinten niku nginten-nginten? Nggih. Kata Pak Haji Rafiq ora patia larang kung 23 tok. 23 pinten, Bu? Bu, ikhlaskah ibu sebagai suami? Sebagai suami. Ikhlaskah ibu sebagai istri, ibu rumah tangga? Apabila bapak menyisihkan uang sebesar berapa tadi, Bu? 3 juta sekian untuk dialokasikan kurban tahun ini. Ikhlas napa mboten? Temenan nggih. Alah. Ikhlas nggih, Bu? Ikhlas, kudu ikhlas. Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken, ketika kita ikhlas insyaallah dan diketahui oleh kita ibu, karena yang datang rata-rata nggih ibu-ibu nggih. Kalau tahun ini insyaallah saged alhamdulillah, menawi dereng saged insyaallah niat suami istri. Tahun depan insyaallah akan melaksanakan kurban ikhlas karena Gusti Allah, dilaksanakan dengan yang terbaik, maka insyaallah ibadah kurban yang kita laksanakan merga ikhlas kita, merga totalitas kita, insyaallah manfaatnya akan kembali kepada keluargane kita. Nopo yang akan kembali kinten-kinten Bapak Ibu? Bu, angger dewek ngamal apa baik terus ikhlas. Apa yang paling terlihat dalam kehidupan keluarganya gitu? Yang paling terasa adalah hati yang damai. Karena kita mboten sedang mengharap hal-hal yang lain bersifat keduniawian. Pilihannya kita adalah Gusti Allah. Suami melaksanakan amal ikhlas karena Gusti Allah. Istri juga mengamalkan, mendukung apa yang dilaksanakan oleh suami. Syukur-syukur saged ikhlas, syukur-syukur saged suami kurban, istri kurban. Kurban anake wonten pinten, Bu? Anake wonten gangsal. Wonten nggih? Nggih, Pak Joko nggih? Nggih, ngoten. Dados kan setunggal sapi nggih, Bapak Ibu. Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken, niki nomor setunggal. Berarti kurban niku mengajarkan kepada kita nilai-nilai keikhlasan di dalam rumah tangga. Allah memberi contoh kepada kita keluarga Nabi Adam alaihissalam dan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Niku secara ringkas. Nomor kalih Bapak Ibu, dalam hidup ini tidak semua orang Allah berikan rezeki yang berlimpah. Ada mungkin rumah tangga yang kehidupan finansialnya kurang. Wonten nggih, Bu? Ada yang kehidupan keluarganya cukup. Ada yang kehidupan keluarganya pas-pasan. Ada yang kehidupan rumah tangga finansialnya berlebih. Jenengan pilih pundi niki? Pas-pasan nggih Pak Joko. Kepengen arep mangkat haji pas ada duite pas-pasan. Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken, soal rezeki itu dalam akidah dan keyakinan kita sepenuhnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita memiliki usaha, tapi tidak seluruh usaha itulah yang membuat rezeki kita turun dari Allah.
Karena memang Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang telah membagi-bagi kehidupan rezeki setiap manusia, ke ana sing melarat, ke ana sing biasa. Carane dewek di dalam kelas sosial disebut ada kelas bawah, kelas menengah, kelas atas. Atas, menengah, bawah. Ya wis kayak gue lah. Yang kita bicarakan bukan yang kelas bawahnya, ma'asyiral mukminin. Yang kita bicarakan adalah kelas menengah, kelas atas. Berapa ukurannya? Monggo. Intine wow. Bapak Ibu yang kami muliakan, ajaran tentang kurban itu sebetulnya berbicara dan membicarakan orang yang penghasilan ekonomi keluarganya masuk di dalam taraf menengah lalu atas. Umumnya, ngapunten, orang kalau diberi oleh Allah keluasan rezeki lupa kepada pencipta, lupa kepada pemberi rezeki, lupa untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Tapi orang kalau sedang jatuh di bawah, melarat, miskin, utangnya apa, Bu? Sholat tahajudnya sregep apa ora? Dongane nangis-nangis apa ora? Tapi angger diwai rezeki sing berlimpah, tutulane payu, laris, sholatnya kepriwe. Nah, ini ngomong kelalen gitu. Bu, kita bicara umumnya manusia terhadap harta. Umumnya memang begitu, Bapak Ibu. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita mendapatkan sunnah di dalam ibadah, di dalam agama Islam, yang ibadah itu menjaga meskipun kita berada di dalam taraf ekonomi menengah, ekonomi atas, tetapi peningkatan ekonomi kita itu, kemakmuran kita itu tidak membuat kita jauh dari Allah. Bapak Ibu, niki wonten hadis saking Kanjeng Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inti hadis ini nopo pembicaraan ini nomor kali, Bapak Ibu. Ibadah kurban menuntun keluarga sejahtera. Kami ingin menyebut keluarga sejahtera karena sekarang ada istilah keluarga tidak sejahtera. Keluarga sejahtera insya Allah mungkin keluarga yang level menengah dan level atas, dan kami doakan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan di majelis Ahad sore menika dinaikkan oleh Allah taraf ekonominya menjadi keluarga tingkat atas. Allahumma keluarga sejahtera, sejahtera lahir, sejahtera batin. Dengan ibadah kurban, keluarga sejahtera selalu berada dalam atmosfer taqarrub. Taqarrub niku diambil dari kata qarib, artinya mendekat. Lawan dari qarib itu ba'id, jauh. Taqarrub itu artinya selalu mendekat kepada Allah, sedangkan lawannya adalah taba'ud, selalu menjauh kepada Allah. Maka ma'asyiral mukminin, di bulan Ramadan kemarin pun kami merasakan, termasuk di bulan Zulkaidah ini insyaallah mangke bulan Zulhijjah nggih. Banyak keluarga-keluarga kita yang muslim di Purbalingga ini yang alhamdulillah taraf ekonominya kami sebut mereka sejahtera, rata-rata melaksanakan ibadah kurban. Hampir rata-rata ngoten. Maka mungkin ada beberapa tempat yang Pak Joko niku namanya surplus daging, Mbak. Surplus daging niku napa, Bu? Kelebihan daging, ngeten sih. Kelebihan daging ini orang yang berkurban, mungkin di suatu perumahan atau suatu RT, ngeten sih. Ternyata satu RT ini sedoyo nggih wong sugih-sugih kabehan.
Tiap dina ya mam daging Ibu. Apakah tiap dina mam daging pas kurban kita dagingnya di mam dewek? Rata-rata kami lihat sekarang ada inisiasi di mana RT-RT yang berkurban mereka mulai melihat ke lingkungan di luar mereka. Caranya harus biasa mam daging, surplus daging apa arep mam daging maning? Boten kan sih. Akhirnya mereka distribusikan kurban-kurban itu ke tempat-tempat saudara-saudara muslim mereka yang tidak pernah makan daging. Sederenge pandemi, kami pondok pesantren itu pernah diamanahi. Mungkin Pak Joko juga masih ingat itu. Ada salah satu lembaga CSR, charity di Indonesia ini yang mengamanahkan kepada kami tidak terlalu banyak 40 ekor domba. Disembelih di pondok pesantren waktu itu, lalu didistribusikan ke tempat. Syaratnya cuma 2 kata mereka. Syarat yang pertama harus miskin, syarat yang kedua adalah tempat-tempat muslim yang minoritas. Maksudnya minoritas kayak kepriwe? Masyarakatnya lebih banyak yang non muslim, sementara hanya satu keluarga ini yang muslim. Masyarul mu'minin didistribusikanlah, karena di Purbalingga juga masih banyak yang seperti itu. Maka masyarul mu'minin yang Allah muliakan, kita lihat hadis dari Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki jika didalami nopo dawuhe Kanjeng Nabi niki luar biasa Bapak Ibu. Kanjeng Nabi nate dawuh man sinten artinya sinten mawon siapa saja kana lahu sa'ah diparingi oleh Allah keluasan nopo teng mriki Bapak Ibu? Tentu keluasan rezeki nomor setunggal, yang kedua keluasan hati. Karena kadang ana wong rezekine luas tapi hatine sempit. Siapa yang diparingi oleh Allah keluasan? Tentu maksudnya teng mriki adalah keluasan rezeki. Apa yang disampaikan oleh Nabi? Walam yudhahi, lalu orang tersebut tidak berkenan melaksanakan ibadah kurban. Keluarga sejahtera. Ngoten sih? Mboten purun kurban. Padahal kurban niku hanya mampu dilaksanakan oleh keluarga sejahtera. Wonten ancamane saking Kanjeng Nabi. Napa ancamane saking Kanjeng Nabi? Fala yaqrabanna musallana. Jangan pernah sekali-kali ia datangi lagi tempat sholat kami. Angger bahasa sederhana nih tewek nopo Bu? Sapa sing keluargane mampu, finansiale mantep, duwite akeh, ngoten sih? Ora gelem kurban aja maning teka meng masjid. Seneng apa orang angger kaya gue diancem? Bu, seneng apa orang diancem kaya gue? Bagi orang yang tidak pernah datang ke masjid ora apa-apa. Bagi orang yang tidak pernah datang ke musola ora apa-apa. Badane angger sing ora kurban padahal papu ya ora usah teka maning meng masjid. Wong aku ya ora tekang meng masjid kok. Tapi maksudnya bukan seperti itu. Orang yang selama ini hatinya sudah terpaut dengan masjid, bukankah Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada satu di antara 7 golongan yang akan mendapatkan kemuliaan oleh Allah di hari akhir nanti. Saat matahari sudah dekat di atas kepala kita masing-masing, di saat itulah Allah menyebut ada satu di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari akhir, di mana yang lain akan merasakan panas, tapi kelompok orang ini akan merasakan suasana yang dingin dan sejuk. Enten niku Bapak Ibu, rojul dawuh Kanjeng Nabi, seseorang baik laki-laki atau perempuan, qalbuhu mu'allaq bil masajid, jantungnya itu berdetak di dalam masjid.
Jantungnya itu selalu terhubung dengan masjid, Bapak Ibu. Hatinya itu selalu terhubung dengan masjid. Artinya kewong dinan-dinane kepengine salate nang masjid. Ora tahu jauh dari masjid. Kemengnya masjid, apa-apa masjid, apa-apa masjid. Salat nang masjid. Turu Bener turun nang masjid. Bapak Ibu, orang jika sudah hatinya berdetak dengan masjid, itu luar biasa suasananya. Kami mendapatkan banyak rekan-rekan dari dulu sampai sekarang, alhamdulillah bertemu dengan orang-orang soleh dan didekatkan selalu dengan orang-orang soleh. Kami punya teman Bapak Ibu lagi punya masalah. Beliau mungkin tidak cerita masalah apa. Apa yang beliau lakukan Bapak Ibu? Datang ke masjid, sholat, zikir, mungkin hanya beberapa saat. Tapi setelah keluar dari masjid, mukanya yang awalnya nopo Bu? Muram, kusut. Begitu dia ambil air wudhu, dia masuk ke masjid, sholat 2 rakaat, dia zikir di dalam masjid itu. Setelah beberapa lama, muka yang tadi kusut, muka yang tadi tidak gembira, sedih mungkin karena banyak masalah, begitu keluar dari masjid, wajahnya berubah menjadi cerah, bahagia, tayang guyu maning. Sebab masjid adalah tempat kita refresh Bapak Ibu. Sekian gerana masalah tekang mau masjid apa ndeleng HP. Oh, jajal tontonan nang YouTube sing paling akeh sing lucu-lucu apa sing nang masjid? Yang lucu mbok, abula misalkan lagi nunggu acara di mana, kok ana sing krungu guyune pada bae nang ngedinggi cekakake mbok. Kakak kayak gue ndeleng apa, refresh. Tapi orang yang hatinya selalu taut dengan masjid, maka masjid adalah bagian terpenting di dalam hatinya. Maka jika ada larangan dari Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi menyebut, wong sing seneng teka masjid. Ngoten nggih? Jenengan punya harta, punya uang cukup sebetulnya untuk berkurban, tapi Anda tidak melaksanakan kurban, aja teka maning mang masjid. Kue rasane kepriwe kue? Ya Allah, nyesek Bu, nyesek Pak. Sebab masjid adalah tempat dia mendapatkan kedamaian hati. Kalau Nabi melarang untuk datang ke masjid, rasanya luar biasa sekali. Maka ma'asyiral mukminin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis kedua ini kalau kita lihat kesimpulan yang kami tulis di sini, bahwa kesejahteraan finansial dalam Islam seyogyanya dapat berbanding lurus dengan kesolehan diri dan keluarga. Ma'asyiral mukminin yang dimulakan oleh Allah, ini yang kedua yang kita bahas pada pertemuan yang mulia di sore hari ini. Yang nomor 3, Bapak Ibu, sebagai ayah atau suami, pasti saja kita memiliki cara tersendiri untuk mengungkapkan rasa cinta dan kasih kita kepada keluarga. Apakah itu kepada istri atau kepada anak-anak kita? Ada cara mengungkapkan rasa cinta itu melalui kebendaan. Wonten nggih? Dengan anak minta apa dibelikan apa. Anak minta sesuatu lalu dikabulkan. Atau mungkin anak tidak meminta sesuatu lalu kita berikan sebagai bentuk kejutan terhadap anak kita. Tapi ada ma'asyiral mukminin, ungkapan rasa cinta dan kasih sayang itu pun sesungguhnya tidak melulu bersifat kebendaan juga, kan maksud sih? Ungkapan cinta, sentuhan kasih sayang dari ayah, dari suami terhadap anggota keluarganya pasti akan memberi hubungan yang baik antara ayah dengan anak atau suami dengan istri.
Apa hubungannya dengan ibadah kurban, Bapak Ibu? Ibadah kurban itu membawa makna berupa kurban adalah bentuk rasa cinta dan kasih sayang terhadap keluarga. Tidak jauh-jauh tentu. Di pertemuan kemarin juga kita sebut bahwa keluarga baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah panutan dan uswah dalam kehidupan kita. Kalau kemarin kita bahas mengenai kanjeng Nabi yang meredakan marahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha yang lagi marah lalu hidungnya disentuh oleh kanjeng Nabi, itu kan ungkapan cinta dan kasih sayang. Kalau ini kanjeng Nabi pun ingin menunjukkan ungkapan cinta dan kasih sayang. Kita lihat Bapak Ibu, kita coba resapi isi hadis yang kita dapatkan ceritanya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, garwane kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mukminin, yaitu ibundanya umat Islam. Amara bikabshin walahu min hadithin Aisyata amara bikabshin aqran yata fi sawat wa yatruku fi sawat wa yanzuru fi sawat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menginformasikan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh, sinten yang diminta oleh kanjeng Nabi disuruh tentu Sayyidah Aisyah, untuk mendatangkan satu ekor domba yang bertanduk. Ini sebetulnya Bapak Ibu ada keterangannya, tapi diringkas seperti ini saja dari keterangan hadis ini. Maksudnya ini domba yang akron, itu artinya punya tanduk, ngoten nggih. Ya tok fisawat, nanti apa niku, cara berjalan, cara duduk dan sebagainya, dan yang lain-lain sebenarnya ada informasi lebih lanjut, tapi kita tinggalkan mawon karena bukan pembahasannya kita. Fa'utiya bihi liyudhiya bihi, lalu domba itu didatangkan kepada kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dilaksanakan ibadah kurban. Faqala laha, lalu kanjeng Nabi memerintahkan kepada Aisyah. Apa perintah kanjeng Nabi? Ya Aisyah, halummil mudiyah, wahai Aisyah, ambilkan untukku nopo bu? Pisau. Carane dhewek apa Pak? Golok, ya golok, pisau mudyah. Kuwi mudyah ke carane alat atau senjata yang dibuat untuk khusus menyembelih seekor hewan kurban, memang khusus. Jadi aja nyembelih hewan kurban jukut pesone kang ngendi Bu? Peso dapur sing biasa nggo ngiris napa Pak Joko? Kanjeng Nabi itu minta kepada Aisyah, halummil mudyah, wahai istriku, tolong ambilkan pisau. Summa qala, lalu kanjeng Nabi memerintahkan kepada Aisyah, napa perintah kedua? Istahizaha bihajar. Tolong Aisyah, pisau yang tadi dinopo Bapak Ibu? Berarti ibu-ibu ngesuk angger lagi nopo? Lagi kurban, sing ngasah parange ibu-ibu apa bapak-bapak? Bu, yang diperintah kanjeng Nabi sinten? Ayah Isa iku bapak-bapak, ibu-ibu. Pak, ngesuk Pak, anggarap nyembelih, ibune kon melu nggih Pak. Kali mbekto napa Bu? Peso karo kaene asahane, karena Nabi mengatakan istahiza bihajar. Wahai Aisyah, asahlah golok utawi pisau itu ke batu. Aisyah patuh napa mboten? Patuh. Aisyah melaksanakan, fa'alat, Aisyah melakukan. Pak ngesuk anggen kurban, ibune kon melu Pak. Bu, engkau nggawa peso kang omah ya? Nggawa. Engkau butul perak nggon kurban, bapaknya ngomong apa Bu? Tolong diasah nasisan, ibune ngomong apa? Bu, ngomong apa Bu? Semauren apa Bu? Purun apa mboten? Lah ya purun. Kene purun niku mboten. Ngoten lah. Yang jelas Aisyah purun.
Summa akhazaha, kemudian Kanjeng Nabi mengambil pisau yang telah diasah oleh Aisyah. Wa akhazahu, lalu kambingnya diambil oleh Kanjeng Nabi. Fa'adja'ahu, kambingnya lalu dibaringkan. Summa zabahahu, lalu kambingnya disembelih. Berarti hasil asahane Aisyah landep napa mboten? Deneng Kanjeng Nabi memerintah Aisyah, kan banyak yang hadir di situ. Kenapa yang diminta bukan yang laki-laki? Kenapa yang diminta sinten, Bu? Aisyah. Berarti Aisyah niku pinter ngasah nggih. Tapi ibu-ibu angger ngasah pisau landep terus ngarepe bapake terus ibune ngomong apa aja. Karun deleng nae, Pak. Jawani-wani apa kia? Ngoten nggih, Bu? Aja kaya gue Aisyah meneng bae, Bu. Aja ngomong apa-apa pokoknya de asah bae. Berarti asahannya Aisyah hebat. Karena Kanjeng Nabi mboten protes, begitu dijajal jebule andep temenan angger jenengan pripun. Kanjeng Nabi itu ingin menyadarkan kita bahwa tidak ada perbedaan dalam hal kurban baik laki-laki atau perempuan. Kanjeng Nabi itu ingin menyertakan Aisyah sebagai istri di dalam aktivitas ibadah kurbane Kanjeng Nabi. Lalu Kanjeng Nabi membaca doa ini yang dianjurkan disunahkan untuk kita yang berkurban. Napa doane Bapak Ibu? Teng mriki nggih? Ibu-ibu napa bapak-bapak? Bapak-bapak lah, ibu-ibu nggih. Bapak-bapak nggih, Pak. Niki tungane bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin. Niku menawi yang berkurban Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menawi ingkang berkurban sinten? Pak Joko, tentu bahasane benten. Menawi tungane Kanjeng Nabi bismillah Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammad. Niki hitungane khusus Kanjeng Nabi. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah terima kurbane Nabi Muhammad, kurbane keluargane Nabi Muhammad, kurbane umate Nabi Muhammad. Angger Pak Joko tentu benten bismillahi Allahumma taqabbal min Joko Binanto wa ali Joko Binanto wa mboten pun kan Pak Joko mboten gada umat ngoten nggih. Dadi kados niku masa langsung dibaca wa min ummati Joko Binanto nggih mboten mawon. Bapak Ibu ingkang kawula muliaken, summa dhahabihi kemudian baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan kurban itu. Bapak Ibu, sebetulnya banyak lagi pembahasan soal ibadah kurban yang bisa kita kaji dalam pertemuan-pertemuan di hari yang lain. Mudah-mudahan 3 hal ini saja mencukupi pengajian kita di sore hari ini. Mudah-mudahan panjenengan sedaya pinaringan rezeki yang berlimpah di bulan ini, insyaallah saged melaksanakan ibadah kurban. Allahumma amin. Ngaten ingkang saged kawula sampaikan pada pertemuan yang mulia, sungguh jelita burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan marilah kita sempurnakan dengan kalimat penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.